yang akan pulang dari Malaysia ke Indonesia. Ini kami ingin sampaikan bahwa untuk saat ini itu ada arahan, ada keputusan dari Menteri Tenaga Kerja Indonesia yang menyatakan bahwa untuk menghindari jangkitan COVID ini, semua PMI yang ada di luar negeri itu disarankan untuk tetap di negara di mana PMI itu bekerja, dengan ketentuan apabila perusahaan masih memperbolehkan bekerja. Hal ini karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Konjen, bahwa penyebaran COVID di Indonesia itu kan masih tinggi, masih 74.000 sekian, termasuk Lombok dari daerahnya Pak Robandi. Nah, tapi kalau misalkan ternyata Bapak sudah tidak berkenan, harus pulang, nah itu resikonya sangat tinggi sebenarnya Pak. Antara lain di bandaranya itu sebelum terbang harus ada tes PCR, tes swab test yang berlaku 7 hari. Nah, belum lagi maskapainya ini Pak, kalau kita misalkan beli tiket, entah itu tiket yang diuruskan oleh majikan atau oleh pekerja sendiri, saat ini maskapai belum ada pasti lagi. Jadi kadang kita sudah beli tiket, ternyata cancel, maskapainya tidak bisa terbang. Nah, itu ada beberapa maskapai yang seperti itu. Walaupun misalkan PCR sudah kita laksanakan, tapi ternyata bukan dari pihak kitanya atau dari pihak ladang, tapi maskapainya itu ada beberapa kemungkinan tidak mencukupi kuota penumpang, bisa juga dia cancel. Nah, uang yang sudah kita keluarkan itu kan merugi untuk kita sendiri. Jadi uang itu tidak bisa di-refund, artinya tidak bisa diambil kembali oleh kita. Jadi sistem penerbangan itu uangnya nanti untuk kalau misalkan dia buka, kita mau booking lagi, nah pakai uang itu. Jadi itu belum ada kepastian kapan misalkan maskapai itu cancel, nah belum ada kepastian jadwal berikutnya. Itu kerugian Bapak ya. Kedua, mengenai PCR test ini, itu saya tidak tahu perjanjiannya dengan pihak ladang seperti apa. Apakah ditanggung oleh pihak ladang ataukah ditanggung oleh pekerja. Karena kalau misalkan kontrak kerja habis, itu kan kepulangan berarti diuruskan oleh pekerjanya itu sendiri ya Pak. Kecuali misalkan cuti. Nah, kalau cuti saya tidak tahu itu ketentuannya dengan pekerja ladang dengan kilang itu seperti apa. Kesepakatannya mungkin nanti bisa dibahas dengan pihak manajemen dari kilang. Mungkin itu ada yang kurang jelas mungkin Pak. Sekali lagi tambah. Kalau memang belum ada kepastian penerbangan, seharusnya agen yang jual tiket ini jangan ada yang jual penerbangan. Setiap kita cek dengan online, ada semua jual tiket penerbangan. Seharusnya tutup kalau belum ada kepastian. Itu hak kita jadi berharap ada penerbangan. Ternyata tak ada. Itu aja. Pak Robandi, terkait dengan maskapai itu adalah aturannya maskapai. Sebaiknya ini saran kami, kalau misalkan terkait kepulangan mungkin bisa dikoordinasikan dengan pihak manajemen. Kalau dengan agen kan kalau uang sudah hilang ya sudah hilang saja. Tapi kalau misalkan dikomunikasikan dengan pihak manajemen, mohon bantuan pihak manajemen kilang untuk membantu kepulangan saya. Nah, itu mungkin lebih senang lagi. Tuh. Makasih Pak Robandi. Makasih Pak. Ini sebagai tambahan saja ya. KJRI pun ini ada staf sama yang datang dari Jakarta untuk tugas yang biasa. Yang ada juga yang pulang ke Indonesia. Yang pulang ke Indonesia pun juga yang menghadapi kendala yang sama. Harus setiap hari mengecek. Kemudian saya sampai tulis surat sendiri kepada Direktur Garuda agar
waktu dan slotnya, ada penerbangannya. Tapi pada saatnya sudah PCR test sebagainya dengan waktu, tiba-tiba penerbangannya juga tidak ada. Kami sudah koordinasi karena penerbangannya dari GL kan ya, sudah minta surat keterangan jalan karena kan waktu itu di jalan juga sedang ada blok-blok, roadblock dan roadblock itu yang pembatasan. Akhirnya ya sampai menunggu juga karena situasinya seperti itu, baru kemudian dapat ada setelah menunggu berapa setengah 2 bulan ya, sekitar 2 bulan baru akan kita ambil jalur setulang laut melalui jalur laut. Juga demikian, mereka juga mengharuskan ketentuan yang sama sehingga pada akhirnya misalkan setulang laut sekarang hanya buka selang-seling karena bagaimanapun dibuka juga ketentuan untuk kembali juga susah. Jadi sekarang setulang laut dengan Pasir Gudang hari ini buka, hari ini tutup, hari ini buka, tutup. Karena apa ya? Saya dapat keluhan juga, Pak, berat juga operasional kapal gitu kan ya. Sandal, ongkos perjalanan dari Indonesianya ke sini nggak ngangkut, kosong, nyaris nggak ada kosong penumpang. Karena nggak ada yang warga dari Malaysia yang berangkat ke pulang gitu dengan jalur Batam yang ke setulang laut. Adanya hanya membawa ke sini. Sementara dari 150 kadang-kadang hanya terakhir hari ini kemarin 35, 25 gitu kan ya. Ya akhirnya kita sampaikan ya memang situasinya seperti itu. Kalau situasinya baik, misalkan dulu normal, kan ya juga sehari sampai 15 sampai 20 trip sehari Batam setulang laut, belum lagi Pasir Gudang, kemudian Bintan, kemudian lagi ada Pupuk dan sebagainya. Ada lagi Putri Harbor. Nah sekarang semua juga sudah tutup karena apa? Ya ketentuan pembatasan antar negara ini yang menyebabkan ketentuan-ketentuan itu warga negara baik yang mau pulang maupun yang akan datang kan juga terkendala. Semuanya lebih mengutamakan keselamatan, keamanan daripada misalkan harus spekulasi seperti itu. Nah ini tadi di awal juga saya sampaikan ada sekitar ratusan juga warga negara Indonesia dari Bali yang di Johor Bahru juga mengikuti pelatihan atau kerja magang di perusahaan-perusahaan. Selama lockdown tentu saja kan operasionalis hotel itu 0%. Ya tidak ada tamu, tidak ada customer, tidak ada yang menginap dan sebagainya. Nah situasinya saat ini kan sudah mulai sedikit bergerak gitu ya. Alhamdulillah mereka sudah mulai walaupun hanya berapa persen huniannya tetap bisa bekerja. Intinya mereka bukan untuk bekerja tetapi sebenarnya hanya untuk magang untuk 3 bulan dan sebagainya. Dan itu rata-rata juga sudah overstay karena kan di masa tinggal paspor visa sosial budaya itu hanya 1 bulan. Sedangkan rata-rata masuk pada periode sebelum PKP tanggal 18 Maret kan tutup terakhir, berarti 18 April itu sudah harus pulang. Situasinya waktu itu memang kita sampaikan warga negara Indonesia yang sedang transit atau sedang melakukan kunjungan untuk segera pulang ke Indonesia sebelum adanya kesulitan penerbangan dan wabah semakin sulit dikendalikan karena waktu itu bulan April itu sedang tinggi-tingginya. Nah mereka itu termasuk yang waktu itu lalai, artinya tidak segera pulang ke Indonesia dengan 1 bulan masa visanya. Dan sekarang ini sudah hampir 2 bulan dan sementara operasionalisasi juga belum jalan. Keinginan untuk pulang harus melalui proses yang panjang, belum lagi pas yang dikeluarkan yang harus dari Malaysia, dari Kuala Lumpur, surat izin laluan, check outnya juga harus yang dibuat di KLIA Kuala Lumpur International Airport gitu. Kemudian di sana nggak ada penerbangan, pindah lagi melalui jalur laut juga harus diurus lagi 2-3 hari dan sebagainya. Juga itu memerlukan waktu dan pengurusan yang sulit, yang berat gitu kan ya, karena memang situasinya seperti itu. Itulah ya situasi yang kita hadapi dan situasi yang kita satu-satunya harapan kita mudah-mudahan situasi ini terus membaik karena trennya di Malaysia adalah membaik saat ini. Angka kematian semakin berkurang, kasus baru tidak banyak, selalu hanya di bawah 10, ini sudah seminggu. Johor juga sudah mulai 0, paling ada 1 kasus. Kasus itu pun 1 kasus impor, kasus yang dari luar datang ke sini. Kalau yang tempatan, alhamdulillah
penanganan dan situasi di sini sudah cukup baik. Terima kasih. Izin saya menambahkan, tadi Pak Robandi ini sudah selesai kontrak kerjanya atau sudah selesai? Nah, ini Pak, seperti yang disebutkan dalam surat keputusan Menteri Tenaga Kerja kita, itu bagi PMI yang masa kerjanya sudah selesai, itu disarankan kalau memang perusahaan di mana PMI itu bekerja masih bisa menerima atau masih boleh memperpanjang kontrak kerjanya, itu pemerintah kita menyarankan untuk memperpanjang kontrak kerja. Jadi sampai kondisi stabil itu baru Bapak bisa pulang dan menyelesaikan sisa kontrak kerja tambahan yang ditentukan oleh perusahaan. Ini juga demi kesehatan dan keamanan pekerja migran Indonesia. Itu aja tambahan dari saya. Istri rindu, Bu. Sebagai informasi, uniknya kalau di sini bapak-bapak usahanya adalah ingin kembali. Kami 2 hari lalu di kilang-kilang, ya mulai dari Senai dan sebagainya, malah datang memohon kepada perusahaan, pada kilang, tolonglah yang kontraknya habis diperpanjang dulu sedikit demi sedikit saja, nggak apa-apa. Yang penting bagi mereka punya bekal pada situasinya baik, nanti bisa pulang ke Indonesia. Karena bagi pekerja kilang yang elektronik, yang lain-lain itu, terutama perempuan, satu, mereka pulang dalam situasi yang 1 bulan ini, 3 bulan ini juga kan hanya dapat pas-pasan saja, artinya basic salary, karena kan perusahaan tidak beroperasional, artinya bisa bertahan. Saya bilang sampai nunggu situasi baik itu saja sudah beruntung. Jadi kami sampai datangi perusahaan-perusahaan, tolong kebutuhannya dicukupi, aspek kesehatannya diperhatikan. Kalau masih ada dormitory asrama, dibolehkanlah untuk tinggal di asrama. Walaupun sekarang perusahaannya sedang mengalami masalah keuangan, karena kan perusahaan rentan, pasokan nggak ada juga nggak bisa bekerja. Kedua, masalah keuangan lainnya, dan yang ketiga juga masalah grup perusahaannya lainnya lagi juga kan nggak berfungsi, nggak bergerak. Kita sampai mohon kiranya dalam situasi sulit seperti ini tetaplah gitu kan, bisa setengah tahun, 1 tahun, 1 tahun dengan perpanjangan itu. Yang penting warga kita terselamatkan dalam situasi, karena pulang ke Indonesia pun saya katakan ya situasinya pertama satu masih terkendala keadaan, dan yang kedua juga masih sulit gitu kan ya perkembangan ekonominya. Tapi kalau yang bersangkutan memaksa kami akan pulang, ya memahami sendiri situasinya seperti ini.